Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan menjelaskan atau mempresentasikan secara online chapter 14 mengenai non-current liabilities. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok F itu sendiri. Pertama ada Juryan Dewana Saputra dengan PM3 angka terakhir 261. Kemudian ada Al-Fatih Ramadan dengan PM3 angka terakhir 265. Kemudian ada Fianka Rifki Wirawan dengan PM3 angka terakhir 268. Kemudian ada Ahmad Rafi Maulana dengan PM3 angka terakhir 278. Kemudian ada Rafa Pramudio dengan PM3 angka terakhir 279. Kemudian ada Teuku Muhammad Farel dengan PM3 angka terakhir 294. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hutang obligasi. Kewajiban tindak lancar kadang disebut sebagai utang jangka panjang, terdiri dari arus keluar sumber daya yang diharapkan timbul dari kewajiban saat ini yang tidak dibayarkan dalam operasi waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Perusahaan mana yang lebih lama, obligasi yang harus dibayar, wesel jangka panjang yang harus dibayar, hipotek yang harus dibayar, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa adalah contoh kewajiban tidak lancar. Perusahaan biasanya memerlukan persetujuan dari dewan direksi dan pemegang saham sebelum obligasi atau surat utang dapat diterbitkan. Hal yang sama berlaku untuk jenis pengaturan utang jangka panjang lainnya. Umumnya, utang jangka panjang memiliki berbagai perjanjian atau pembatasan yang melindungi pemberi pinjaman dan peminjam. Perjanjian atau akta sering sekali mencakup jumlah yang diizinkan untuk diterbitkan, suku bunga, tanggal jatuh tempo, ketentuan pemanggilan, properti yang dijaminkan sebagai jaminan, persyaratan dana pelunasan, pembatasan modal kerja dan dividen, serta batasan mengenai asumsi utang tambahan. Perusahaan harus menjelaskan fitur-fitur ini dalam isi laporan keuangan atau catatan jika penting untuk pemahaman yang lengkap tentang posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis dari obligasi. Yang pertama, obligasi yang dijamin dan tidak dijamin. Obligasi yang dijamin didukung oleh jaminan berupa agunan. Obligasi hipotek dijamin oleh klaim atas real estate. Obligasi perwalian agunan dijamin oleh saham dan obligasi perusahaan lain. Obligasi yang tidak didukung oleh agunan tidak dijamin. Obligasi surat utang tidak dijamin. Obligasi sampah tidak dijamin dan juga sangat beresiko. Dan karenanya membayar tingkat bunga yang tinggi, perusahaan sering menggunakan obligasi ini untuk membiayai pembelian dengan leverage. Yang kedua, obligasi berjangka, obligasi berseri, dan obligasi yang dapat ditarik. Obligasi yang jatuh tempo pada satu tanggal disebut obligasi berjangka. Obligasi yang jatuh tempo secara bertahap disebut obligasi berseri. Obligasi yang jatuh tempo secara berseri sering digunakan oleh sekolah atau distrik sanitasi, kota madya, atau pajak lokal lainnya yang menerima uang melalui pungutan khusus. Obligasi dapat ditarik memberi penerbit hak untuk menarik dan menarik obligasi sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, obligasi konversi. Jika obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas lain milik perusahaan untuk jangka waktu tertentu setelah penerbitan, maka obligasi tersebut adalah obligasi konversi. Selanjutnya yang keempat adalah obligasi diskon besar. Disebut juga obligasi surat utang berbunga 0, dijual pada harga diskon yang memberikan pembeli pelunasan bunga total pada saat jatuh tempo tanpa pembayaran bunga berkala. Yang kelima yaitu obligasi terdaftar dan obligasi pembawa atau kupon. Obligasi yang diterbitkan oleh atas nama pemiliknya adalah obligasi terdaftar dan memerlukan penyerahan sertifikat dan penerbitan sertifikat baru untuk menyelesaikan penjualan. Namun obligasi pembawa atau obligasi kupon tidak dicatat atas nama pemiliknya dan dapat dipindah tangankan dari satu pemilik ke pemilik lain hanya dengan penyerahan. Selanjutnya yang terakhir adalah obligasi pendapatan dan obligasi pendapatan tidak membayar bunga kecuali jika perusahaan yang menerbitkannya menguntungkan. Obligasi pendapatan disebut demikian karena bunganya dibayarkan dari sumber pendapatan tertentu, paling sering diterbitkan oleh bandara, distrik sekolah, daerah otoritas jalan tol, dan badan pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerbitan obligasi. Obligasi muncul dari kontrak yang dikenal sebagai akta obligasi. Obligasi merupakan janji untuk membayar. Yang pertama, sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan tambah. Dan yang kedua, bunga berkala pada tingkat tertentu atas jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Obligasi individual dibuktikan dengan sertifikat kertas yang biasanya memiliki nilai nominal sebesar 1.000 euro. Perusahaan biasanya melakukan pembayaran bunga obligasi 2 kali setahun, meskipun tingkat bunga umumnya dinyatakan sebagai tingkat tahunan. Tujuan utama obligasi adalah untuk meminjam dalam jangka panjang.
ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk disediakan oleh satu pemberi pinjaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penilaian dan akuntansi obligasi yang harus dibayar. Penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik tidak terjadi dalam semalam, biasanya butuh waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Pertama, perusahaan penerbit harus mengatur penjamin emisi yang akan membantu memasarkan dan menjual obligasi. Kemudian, perusahaan harus memperoleh persetujuan regulator atas penerbitan obligasi, menjalani audit, dan menerbitkan prospektus, dokumen yang menjelaskan fitur obligasi dan informasi keuangan terkait. Harga jual obligasi ditentukan oleh penawaran dan permintaan, pembeli dan penjual, risiko relatif, kondisi pasar, dan keadaan ekonomi. Komunitas investasi menilai obligasi berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri dari yang pertama bunga dan yang kedua adalah pokok. Suku bunga yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas ini adalah suku bunga yang memberikan pengembalian yang dapat diterima atas investasi yang sepadan dengan karakteristik risiko penerbit. Suku bunga yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi dan sering dicetak pada sertifikat obligasi dikenal sebagai suku bunga tetap, kupon, atau nominal. Penerbit obligasi menetapkan suku bunga ini. Suku bunga tetap dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi. Juga biasa disebut sebagai nilai pari, jumlah pokok, atau nilai jatuh tempo. Baik, topik berikutnya yaitu bond issuance and valuation, yaitu proses penerbitan obligasi dan peran underwriter. Penerbitan obligasi adalah proses di mana perusahaan atau emiten mencari pandangan dengan menjual surat utang kepada investor. Proses ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ada persiapan. Perusahaan menentukan jumlah dana yang dibutuhkan, jangka waktu obligasi, dan tingkat bunga kupon atau stated rate. Peran underwriter. Underwriter biasanya bank investasi membantu menjual obligasi ke pasar. Mereka bisa membeli seluruh obligasi dan menjualnya ke publik atau underwriting penuh, dan bertindak sebagai agen penjual tanpa membeli obligasi itu sendiri. Kemudian ada konsep nilai sekarang atau present value dalam penetapan harga obligasi. Harga obligasi ditentukan berdasarkan nilai sekarang present value dari dua komponen. Yang pertama, pembayaran kupon atau bunga secara periodik. Yang kedua, nilai nominal atau face value yang dibayar saat jatuh tempo. Kedua komponen tersebut didiskontokan menggunakan tingkat bunga pasar market rate, bukan tingkat bunga kupon. Jadi, harga obligasi sama dengan kupon ditambah nilai nominal. Kemudian ada jenis obligasi berdasarkan harga penerbitannya. Yang A, obligasi diterbitkan pada par atau face value. Terjadi saat tingkat bunga kupon sama dengan tingkat bunga pasar. Dan juga harga jual obligasi sama dengan nilai nominal. Contoh, obligasi dengan nilai nominal 1 juta dan kupon 10% dijual pada saat market rate juga 10%, maka harga obligasi sama dengan 1 juta. Kemudian, obligasi diterbitkan dengan diskonto atau diskon. Terjadi saat tingkat bunga kupon lebih kecil dibandingkan tingkat bunga pasar, dan harga jual obligasi lebih kecil dibandingkan nilai normal. Investor membayar lebih sedikit karena bunga yang diterima lebih rendah dibanding pasar. Contoh, obligasi senilai 1 juta dengan kupon senilai 8%, tetapi market rate 10%, maka obligasi dijual di bawah 1 juta. Kemudian obligasi diterbitkan dengan premi atau premium, yaitu terjadi saat tingkat bunga kupon lebih besar daripada tingkat bunga pasar, dan juga harga jual obligasi lebih besar dari nilai nominal. Investor bersedia membayar lebih karena bunga yang diterima lebih tinggi dari pasar. Contoh, obligasi senilai 1 juta dengan kupon 12%, market rate 10%, maka obligasi dijual lebih dari 1 juta. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga obligasi. Yang pertama, tingkat bunga pasar atau market rate. Semakin tinggi market rate, sama dengan harga obligasi akan semakin turun. Sebaliknya, semakin rendah market rate, harga obligasi akan semakin naik. Kemudian, tingkat bunga kupon atau stated rate menentukan jumlah bunga periodik yang dibayarkan kepada pemegang obligasi. Kemudian, jangka waktu obligasi.
semakin panjang jangka waktu. Saya akan menjelaskan obligasi yang diterbitkan dengan diskon. Jadi untuk mengilustrasikannya, asumsikan bahwa di sini ada perusahaan Evermaster AG menerbitkan obligasi berjangka 8% bunganya senilai 100.000 euro pada tanggal 1 Januari 2022. Kemudian jatuh temponya pada tanggal 1 Januari 2027 dengan bunga yang dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Jadi di sini dalam setahun terdapat 2 kali pembayaran. Karena investor mensyaratkan suku bunga efektif sebesar 10%, mereka membayar 92.278 euro untuk obligasi senilai 100.000, sehingga menghasilkan diskonto sebesar 7.722. Kemudian untuk pencatat penerbitan obligasinya dengan harga diskon, yaitu journal entry-nya uang tunai sebesar 92.278 euro, dan kemudian ada obligasi yang harus dibayar atau bond payable 92.278 euro. Kemudian ada pencatatan pembayaran bunga pada tanggal 1 Juli dan amortisasi diskonto sebagai berikut. Bond payable-nya, beban bunganya itu 4.614, obligasi yang harus dibayar sebesar 614. Kemudian di sini ada uang tunai di kredit 4.000. Kemudian pencatatan beban bunga yang timbul akibat pada tanggal 31 Desember, yaitu ada debit beban bunga sebesar 4.645.000. Kemudian kreditnya bunga yang harus dibayar sebesar 4.000 dan obligasi yang harus dibayar 645. Kemudian di sini ada pembahasan obligasi yang diterbitkan dengan harga premium. Asumsikan bahwa penerbitan obligasi, investor itu bersedia menerima tingkat bunga efektif sebesar 6%. Yaitu mereka akan membayar sebesar 108.530 euro atau premi sebesar 8.530, dihitung seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Jadi nilai dari bondnya sebesar 100.000 euro, jatuh tempo dalam 5 tahun, persentase bunganya 6% per tahun, dibayarkan setahun 2 kali. Kemudian present value bunga 4.000 euro dibayarkan setengah tahunan selama 5 tahun dengan tingkat bunga 6% per tahun, yaitu sebesar 34.121. Kemudian di sini ada hasil penjualan obligasi sebesar 108.530 euro. Premi atas obligasi yang dibayarkan sebesar 8.530.000 euro. Kemudian untuk pencatatan penerbitan obligasinya dengan premi tanggal 1 Januari 2022, yaitu cash sebesar 108.530 euro. Kemudian ada bonds payable sebesar 108.530. Kemudian pencatatan pembayaran bunga pada tanggal 1 Juli, yaitu interest expense sebesar 3.256. Kemudian ada bonds payable 7.404. Kemudian kreditnya yaitu cash sebesar 4.000 euro. Kemudian di sini mendapatkan bunga dalam contoh sebelumnya, tanggal pembayaran bunga dan tanggal pelaporan keuangan diterbitkan pada dasarnya sama,
Misalnya ketika Evermaster menjual obligasi dengan harga premi, kemudian tanggal pembayaran bunga tersebut bertetapan dengan tanggal pelaporan keuangan. Namun apa yang terjadi jika Evermaster menyiapkan laporan keuangan pada akhir 2022? Jadi di sini ada akrual bunga sebesar 4.000 euro dan premi diamortisasinya sebesar 744 euro. Kemudian menghasilkan beban bunga selama Januari hingga Februari sebesar 1.085.000. Untuk penghitungan beban bunga interest. Saya akan menjelaskan bond issue between interest date. Perusahaan biasanya melakukan pembayaran bunga obligasi 2 kali setahun pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian obligasi. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi pada tanggal selain tanggal pembayaran bunga, investor obligasi akan membayar penerbit obligasi bunga yang diperoleh dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Investor obligasi pada dasarnya membayar penerbit obligasi di muka untuk bagian dari pembayaran bunga 6 bulan penuh yang tidak menjadi hak mereka karena mereka tidak memegang obligasi untuk periode tersebut. Kemudian pada tanggal pembayaran bunga 2 kali setahun berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Selanjutnya ada accruing interest. Dalam contoh sebelumnya, tanggal pembayaran bunga dan tanggal pelaporan keuangan diterbitkan pada dasarnya sama. Misalnya, ketika Evermaster menjual obligasi dengan harga premium, kedua tanggal pembayaran bunga tersebut bertepatan dengan tanggal pelaporan keuangan. Namun, apa yang terjadi ketika Evermaster menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari 2022? Dalam kasus ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar, perusahaan menghitung premi secara proporsional dengan jumlah bulan yang sesuai untuk mendapatkan biaya bunga yang tepat. Yang terakhir, partial period interest amortization. Amortisasi premi obligasi juga hanya berlaku selama 2 bulan. Amortisasi ini dihitung dengan mengambil selisih antara kas bersih yang dibayarkan terkait bunga obligasi dan biaya bunga efektif sebesar $1.080. Gambar tersebut menunjukkan perhitungan amortisasi parsial dengan menggunakan suku bunga efektif sebesar 6%. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, baik beban bunga obligasi maupun amortisasi mencerminkan periode 2 bulan yang lebih pendek antara tanggal penerbitan dan pembayaran bunga pertama. Oleh karena itu, Evermaster membuat entry pada tanggal 1 Juli 2022 untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premi. Akun beban bunga sekarang berisi saldo debit sebesar 1.080 yang merupakan jumlah beban bunga tepat 2 bulan dengan tingkat bunga tahunan efektif sebesar 6% pada $108.39. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai long term notes payable. Jadi pengertiannya dari long term notes payable ini adalah kewajiban keuangan jangka panjang berupa surat utang yang harus dibayar oleh perusahaan setelah lebih dari 1 tahun, biasanya disertai bunga dan dapat digunakan untuk pendanaan berbagai kegiatan operasi atau investasi. Nah, ini perbandingannya dengan bonds atau obligasi. Dari aspek penerbitan, notes payable ini bisa individu atau perusahaan. Kalau bonds ini biasanya perusahaan besar atau pemerintah. Lalu dari aspek investor, biasanya satu pihak atau jumlahnya terbatas. Kalau bonds payable ini banyak investor atau umum. Nilainya untuk notes payable relatif kecil dan bonds payable ini besar. Lalu fleksibilitas, notes payable ini lebih fleksibel dalam syarat ketentuan. Kalau bonds payable ini standar dan diatur ketat. Selanjutnya ada zero interest bearing notes. Jadi zero interest bearing notes ini tidak mencantumkan bunga secara eksplisit, diterbitkan dengan diskon, yaitu harga jual lebih rendah dari nilai normal. Bunga dapat dihitung secara implisit melalui selisih antara nilai nominal dan jumlah kas yang diterima saat awal. Contohnya ini perusahaan menerima 90.000 untuk note senilai 100.000 jatuh tempo pada 2 tahun. Lalu ada interest bearing notes, mencantumkan tingkat bunga eksplisit misalnya 8% per tahun, diterbitkan pada nominal diskon atau premium tergantung pada perbandingan antara bunga pasar dan kontraktual. Yang ketiga ada present value
calculation and amortization of discount atau premium. Perhitungan nilai sekarang yaitu present value. Nilai notes payable harus dicatat sebagai present value dari pembayaran masa depan, yaitu pokok tambah bunga yang didiskonkan menggunakan tingkat bunga pasar jika interest bearing, tingkat bunga implisit jika zero interest bearing. Nah, ada rumus dari present value, yaitu present value sama dengan future payment dibagi dalam kurung 1 tambah R. R ini tingkat bunga pasar atau implisit, pangkat N ini jumlah periode. Amortisasi atau diskon premium ini jika notes diterbitkan dengan diskon, maka diskon diamortisasikan diperhitungkan sebagai tambahan beban bunga setiap periode. Jika diterbitkan dengan premium, maka premi diamortisasi sebagai pengurangan beban bunga. Metode umumnya ini metode bunga efektif. Lalu yang keempat adalah special case, note issue for note cash consideration dan input interest rate. Note for note cash consideration ini note diberikan bukan sebagai imbalan uang tunai tetapi sebagai pembayaran atas barang, jasa atau aset lainnya. Nah, penilaiannya ini menggunakan nilai wajar dari barang atau jasa atau dari notes itu sendiri, mana yang lebih dapat diukur secara andal. Lalu input interest rate ini jika tidak ada suku bunga eksplisit atau tidak wajar digunakan suku bunga imputasi untuk menghitung present value. Input rate mencerminkan tingkat bunga pasar yang relevan untuk utang dengan risiko dan jangka panjang. Contoh singkat dari zero interest bearing ini, perusahaan menerima 90.000 untuk note senilai 100.000 jatuh tempo 2 tahun tanpa bunga eksplisit. PV-nya 90.000, future payment-nya 100.000. Nah, interest rate-nya dihitung sekitar 5,41. Diskon sebesar 10% ini akan diamortisasi sebagai beban bunga dalam 2 tahun ke depan. Di sini saya akan menjelaskan pelunasan kewajiban tak lancar. Jadi yang pertama itu ada pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Itu dalam beberapa kasus perusahaan itu melunasi utang sebelum tanggal jatuh tempo. Jumlah yang dibayarkan pada saat pelunasan atau penembusan sebelum jatuh tempo itu termasuk premi panggilan dan biaya perolehan kembali. Disebut harga perolehan kembali pada tanggal tertentu. Jumlah yang dibawa dari obligasi adalah jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo sesuai dengan premi atau diskonto yang belum diamortisasi. Lalu yang kedua ada pembubaran dengan penukaran aset atau efek. Selain uang tunai, penyelesaian kewajiban itu bisa melibatkan dengan pengalihan aset, seperti real estate, piutang, atau aset lainnya, atau penerbitan saham debitur. Dalam situasi ini kreditor itu harus memperhitungkan aset non tunai atau kepentingan ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Debitur itu juga harus menentukan kelebihan jumlah tercatat uang atas nilai wajar utang. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu pemutusan dengan modifikasi ketentuan. Hampir setiap hari jurnal Wall Street atau Waktu Keuangan menjalankan cerita tentang beberapa perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Dalam banyak hal ini, dalam situasi tertentu, kreditor itu dapat memberikan keringanan kepada peminjam terkait penyelesaian. Kreditor itu juga menawarkan keringanan ini untuk memastikan kemungkinan penagihan pinjaman yang setinggi mungkin. Misalnya kreditor dapat menawarkan satu atau dua kombinasi. Yang pertama itu ada pengurangan suku bunga yang ditetapkan, perpanjangan tanggal jatuh tempo, jumlah pokok uang, ketiga itu pengurangan jumlah pokok utang, lalu yang terakhir itu pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.